Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah evaluasi pembelajaran, di mana pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kriteria dari penilaian, ranah, serta bentuk dari hasil belajar itu sendiri. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang kriteria penilaian, di mana ada beberapa hal yang perlu kita pahami bahwa menilai tersebut atau menilai tertentu itu tidak bisa kita asal langsung menilai saja, melainkan harus ada beberapa indikator yang perlu kita terapkan. Yang pertama adalah validitas, di mana kriteria penilaian tersebut pada saat kita menilai entah itu hasil belajar siswa atau lain sebagainya. Yang pertama harus dipastikan bahwa kita menilai harus valid, harus tepat. Jangan sampai kita menilai mata kuliah yang berkaitan dengan matematik kelas 5, ternyata kita membuat soal SMP misal. Nah, itu tidak valid berarti. Makanya, mengapa pada saat nanti kalian membuat skripsi atau menyusun skripsi, pada saat membuat soal itu harus ada uji validitas. Tujuannya itu biar tepat sasaran. Yang kedua harus reliable. Kalau tadi validitas itu adalah tepat, kalau reliable itu adalah tetap atau ajek. Artinya apa? Pada saat kita berikan soal tersebut ke kelas 7A misal, atau ke kelas 7B, ke kelas 7C itu sama saja hasilnya. Tidak berubah-ubah. Atau dalam hal ini si soal tersebut ketika diujikan kepada kelas 7A memiliki rata-rata sekian, kepada kelas 7B memiliki rata-rata sekian, tidak terlalu jomplang gitu. Nah, itu reliable. Yang ketiga itu adalah harus fokus terhadap kompetensi. Jadi jangan sampai kita di dalam mengajar itu misal menyampaikan materi tentang bangun ruang sisi datar, tetapi kompetensi yang diukurnya itu tidak berkaitan dengan bangun ruang sisi datar tersebut. Nah, itu balik lagi. Makanya yang pertama harus valid terlebih dahulu, harus reliable, dan ketiga harus fokus. Selanjutnya, setelah fokus kompetensi, harus komprehensif, harus menyeluruh. Jangan sampai di dalam bangun ruang sisi datar, misal ada menghitung luas, volume, tapi yang diteskan hanya menghitung volumenya saja, atau hanya menghitung luasnya saja. Selanjutnya adalah objektif. Objektif itu ya menilai sesuai dengan apa yang mereka isi. Harus sesuai, tidak ada subjektivitas. Kalau dia nilai benar ya udah dapat nilai, kalaupun tidak ya tidak berarti gitu. Sesuai dengan pedoman skoran yang kita buat. Dan yang terakhir mendidik. Ya ini sudah pasti ya, kita membuat kriteria penilaian ya jelas untuk mendidik siswa. Ya, selanjutnya di sini ada teknik penilaian, di mana teknik penilaian ini ada tiga cara. Yang pertama, teknik penilaian dari segi afektif, kognitif, dan psikomotorik. Afektif itu berkaitan dengan sikap seseorang, sedangkan kalau kognitif berkaitan dengan kemampuan atau pengetahuan atau keterampilan seseorang, sedangkan psikomotorik itu lebih kepada gerak, lebih kepada aktivitas dan lain sebagainya. Yang pertama kita membahas tentang afektif terlebih dahulu. Di mana di sini untuk afektif itu sendiri ada beberapa cara teknik penilaiannya. Yang pertama adalah dengan cara mengobservasi. Nah, pada saat guru di kelas itu menilai seseorang itu tidak hanya harus dalam tes uraian atau tes lisan, wawancara, tetapi bisa berupa observasi juga. Observasi seperti apa ya? Observasinya tetap harus ada pedomannya juga. Kita harus tahu teknik observasinya seperti apa. Jangan sampai kita hanya melihat saja. Gitu. Mengamati itu bagian dari observasi, tetapi akan lebih bagus lagi ketika observasinya itu ada tahapan-tahapannya atau ada indikator-indikator tertentu. Yang kedua, penilaian diri. Jadi menilai itu tidak harus dari orang lain atau tidak harus dari guru. Nah, dalam suatu program kemarin dari kementerian itu, setiap guru bahkan itu diminta untuk menilai dirinya sendiri. Tujuannya biar apa? Tujuannya adalah biar sebenarnya
dari mereka itu sendiri menilai pengetahuan atau kemampuan mereka sejauh mana. Terkadang ada yang sangat percaya diri, tetapi ketika dinilai dengan orang lain itu ternyata rendah. Atau kebalikannya, ada yang seseorang tersebut dia merasanya tidak percaya diri. Tetapi pada saat dinilai sama orang lain, oh ternyata si A ini bagus, berani, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penilaian antar siswa. Nah, bisa saja bertukar antar siswa dengan yang lainnya tujuannya untuk biar lebih jelas lagi. Kenapa? Karena biasanya semakin dekat seseorang di dalam kelas itu dia semakin mengetahui sikapnya seperti apa, pengetahuan dan lain sebagainya gitu. Dan yang terakhir bisa menggunakan jurnal. Ini bisa menggunakan jurnal harian dan lain sebagainya. Yang kedua, teknik penilaian kognitif. Berarti mengukur kemampuan seseorang. Dengan cara apa? Bisa dengan cara tes tertulis, memberikan soal uraian, atau pilihan ganda, dan lain sebagainya, atau tes lisan. Yaitu menggunakan wawancara. Dan yang terakhir, bisa berupa penugasan. Nah, ini bisa seperti yang saya biasa lakukan kepada kalian. Misal untuk penugasan, biasanya mahasiswa diminta untuk membuat dua contoh soal beserta pembahasan yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Ini tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan kalian sejauh mana kalian memahami materi yang telah disampaikan. Adapun tes lisan, ini sebenarnya lebih bagus lagi gitu. Tapi biasanya kalau dalam matematik itu karena terlalu banyak berkaitan dengan pemecahan masalah dan lain sebagainya. Sepertinya tes tertulis itu lebih tepat. Selanjutnya di sini yang terakhir yaitu psikomotorik. Psikomotorik itu bisa dilakukan dengan tes praktik, misal kalau olahraga gitu kan. Nah, itu teknik penilaiannya dengan tes praktik. Atau dalam pembelajaran matematika ada tidak? Ya, ada seperti proyek. Misal mahasiswa atau siswa diminta untuk membuat bangun ruang sisi datar dari kardus yang ada di rumahnya, silahkan dibawa gitu. Diberikan suatu proyek, diberikan waktu, kurun waktunya berapa minggu, terus diberikan penugasan. Nah, itu berbasis proyek. Yang terakhir adalah portofolio. Nah, itu adalah tiga aspek atau tiga teknik penilaian untuk mengetahui afektif, kognitif, dan psikomotorik. Selanjutnya, ini adalah contoh dari silabus matematika. Misalnya di sini ada SMP kelas 8. Nah, di sini ada kompetensi intinya. Ada menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut, serta menghargai dan menghayati perilaku jujur dan lain sebagainya gitu. Nah, coba kita lihat slide berikutnya. Di situ ada kompetensi dasar, ada materi pembelajarannya apa, ada indikator, ada nilai karakter, kegiatan, alokasi waktu, sumber belajar, dan penilaian. Nah, sekarang kita fokus di penilaian di sini. Kalian perhatikan di sini ada secara lisan, maka yang dimaksud secara lisan ini berarti dalam mencapai kompetensi dasar tentang membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras, maka penilaiannya itu ada yang berupa lisan. Bisa saja mungkin siswa diberikan atau dikasih kesempatan untuk maju ke depan. Misal ditanyakan rumus dari teorema Pitagoras apa saja, contohnya seperti apa, bunyinya kayak gimana dari teorema Pitagoras. Yang kedua adalah tertulis. Tertulis berarti ya bisa berupa ulangan harian atau mungkin kuis. Selanjutnya ada penugasan, ada unjuk kerja di sini. Dan yang terakhir adalah portofolio. Nanti portofolio seperti apa kita lihat di slide berikutnya. Penilaian kompetensi sikap. Nah, tadi kan kita menilai ada sikap atau afektif, ada pengetahuan atau kognitif, ada psikomotorik. Nah, yang pertama penilaian kompetensi sikap terlebih dahulu. Yang pertama, di sini ada instrumen observasi, ada penilaian diri, ada penilaian antar siswa atau peserta didik, atau daftar cek dan skala penilaian yang disertai adalah rubrik. Rubrik itu apa? Rubrik itu adalah daftar kriteria yang menunjukkan adanya kinerja atau apa yang dia kerjakan. Selanjutnya ada indikator atau aspek yang dinilai dan ada poinnya atau skornya. Yang ketiga itu untuk menilai kompetensi sikap bisa berupa jurnal atau catatan guru tentang si siswa ini sebenarnya dia rajin atau tidak.
SWOT-nya, kekuatannya, kelemahannya, bahkan dilihat perilakunya. Dia sering telat atau tidak, sopan santunnya bagus atau tidak. Itu bisa masuk ke dalam jurnal catatan harian. Ini adalah contoh penilaian sikap. Nah, menilai tentang percaya diri siswa. Di sini indikatornya selalu percaya diri dalam menyelesaikan tugas matematika skornya 4. Kalau misalkan hanya sering 3. Kalau kadang-kadang poinnya 1. Kalau tidak pernah poinnya, sorry, kalau kadang-kadang poinnya 2. Kalau tidak pernah poinnya 1. Ini contoh dari observasi penilaian sikap. Di mana yang dinilainya itu kriterianya ada 7. Ada religius, mandiri, sampai dengan kerjasama. Nah, ini maksudnya apa? Maka di sini poin 1 nilainya 4. Oh, ternyata religius dari si Ahmad ini dia sangat baik, yaitu nilainya 4. Sedangkan mandirinya di sini ada 3 baik berarti. Terus gotong royongnya 3 sampai dengan kerjasamanya. Yang dirata-ratakan itu 3,3. Sehingga di sini profil sikat secara umumnya itu keterangannya adalah baik. Nah, biasanya ini berbeda-beda tergantung dengan pedoman penskoran yang kita buat. Selanjutnya adalah penilaian kompetensi kognitif. Kalau tadi menilai sikap, kalau sekarang menilai pengetahuannya. Instrumennya berupa apa? Bisa berupa tes atau butir soal atau bisa berupa wawancara atau lisan itu yang disiapkan dengan pertanyaannya. Nah, karena kita tanya secara eh, apa namanya kayak diwawancara dia saat jauh mana bisa memahami materi yang kita sampaikan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya bisa berupa penugasan atau PR. Walaupun untuk sekarang misal PR ditiadakan, berarti penugasannya di dalam kelas. Yang keempat adalah instrumen penilaian itu harus memenuhi kaidah substansi materi, konstruksi, dan bahasa. Makanya di dalam soal atau ketika kita membuat soal itu ada yang disebut dengan validitas isi, terus ada validitas materi, konstruksi dan lain sebagainya gitu. Tujuannya biar apa? Tujuannya biar mengetahui keterkaitan antara bab atau materi yang kita sampaikan sudah sesuai atau belum dengan soal yang kita susun. Kalau misalkan sudah sesuai, dilihat taksonomi belumnya, alat ukurnya, cek berapa yang dia ukur atau yang kita ukur gitu. Apakah lower order thinking skill atau higher order thinking skill. Itu bisa dilihat dari kisi-kisi soal. Nah, ini contohnya nih. Kalau yang tadi contoh dari em, observasi, cara mengukur sikap. Kalau ini contoh dari penilaian kognitif atau pengetahuan berupa tes uraian. Di sini ada 6 gambar. Dari keenam gambar tersebut yang ditanyakan adalah bangunan mana yang merupakan segitiga siku-siku. Salah. Yang A, yang B, yang C, sampai dengan F yang mana? Apakah sampai sana tidak? Di sini diminta untuk berikan alasannya. Kalau kalian memilih A, oke, A merupakan bangun segitiga siku-siku. Kenapa dikatakan sebagai bangun segitiga siku-siku? Apa alasannya? Maka harus disampaikan. Selanjutnya diminta untuk menentukan bangunan mana yang merupakan triple Pitagoras. Buktikan, jadi dibuktikan gitu. Nah, ini contoh dari menilai tes kognitif melalui uraian atau esai. Ini contoh pedoman penskorannya di sini. Yang pertama, gambar bangun segitiga yang merupakan bangun segitiga siku-siku itu adalah A dan B. Kalau dia bisa menjawab sampai sana, maka skornya 2. Kalau sampai dengan penjabarannya diberikan dengan alasannya, kasih lagi poinnya 2. Udah 4 berarti. Nah, selanjutnya yang B, diketahuinya kan tadi yang ditanyakan adalah triple Pitagoras. Katanya kan triple Pitagoras itu ya misal ada 6, ada 12, terus 8, 5, 13 dan seterusnya. Nah, kalau yang B di sini ketika dia hanya menuliskan unsur diketahuinya maka diperoleh nilai 2. Kalau misalkan menyelesaikan secara keseluruhan dengan memberikan penjabaran maka dikasih poin 4 sehingga skor keseluruhannya kalau digabungkan ini adalah 10. Nah,
Yang ketiga kita melihat penilaian kompetensi psikomotoriknya. Kalau yang tadi sikap sudah, pengetahuan sudah, yang terakhir adalah psikomotorik. Instrumen penilaiannya berupa apa? Bisa berupa daftar cek atau skala penilaian yang disertai dengan rubriknya. Yang kedua adalah tes praktik. Tes praktik itu adalah menuntut si siswa untuk melakukan keterampilan berupa aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Kalau dalam olahraga, misal anak itu harus mampu eh, berjalan atau mungkin maraton sejauh 5 kilometer. Nah, maka tes praktiknya yaitu dia maraton sejauh 5 kilo berhasil atau tidak. Atau berenang dengan gaya kupu-kupu, dengan gaya batu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah proyek. Proyek itu adalah tugas yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Jadi, proyek bukan dalam artian si siswa harus membuat bangun ruang dengan bawa kardus di rumah masing-masing tanpa ada instruksi, tanpa ada perencanaan. Nah, berarti itu hanya penugasan biasa. Kalau proyek itu harus tahu kita perencanaannya, pelaksanaannya, dan pascanya atau pelaporannya. Yang keempat adalah penilaian portofolio yang dilakukan dengan cara mengumpulkan karya siswa. Bisa berupa poster, mungkin bisa berupa puisi, dan lain sebagainya. Kalau di dalam matematika, lebih kepada latihan soal, lebih kepada cara dia memecahkan masalah atau membuat contoh soal, dan lainnya. Ini adalah contoh dari penilaian psikomotorik. Misal si anak itu menguasai konsep Pitagorasnya baik atau tidak? Oh, dia sangat baik, kasih 4. Pengoperasiannya, cara menghitungnya ada yang salah atau tidak? Kalau ada yang salah ternyata dia unsur diketahuinya udah benar, merumuskannya sudah benar, tapi dalam pengoperasiannya ada yang salah, maka diberikan nilai cukup. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalkan tes praktik, contohnya seperti apa di sini? Ini ada indikatornya. Kalau misalkan yang pertama dia menguasai konsep Pitagoras, kalau yang kedua pengoperasian konsep Pitagoras. Diberikan skor maksimumnya misal 4 di sini. Terus yang ini skornya 3, rata-ratanya berapa? 3,5. Keterangannya yaitu sangat baik. Nah, ini contoh pedoman penskorannya. Kalau misalkan maksimumnya 3, maka 3 itu tepat. Kalau kurang tepat itu 2, kalau tidak tepat 1. Skor maksimalnya bisa kalau yang ini kriteria A yaitu 3. Kalau A, B, C berarti 9. Kalau A sama B berarti 6. Dijumlahkan keseluruhan jadi 12. Jadi yang harus benar-benar itu, yang harus jelas itu adalah rubriknya atau pedoman penskorannya. Nah, ini contohnya misal kriteria 1, oh dia sangat tepat sekali berikan poin 3. Kriteria 2 dikasih 3 lagi. Kriteria yang ketiga dikasih 3 lagi. Sehingga totalnya adalah 9 dan seterusnya. Nah, ini contoh portofolio satu ini format rekap portofolio. Jadi ketika kita menilai dari ada total ada 2 penugasan. Tugas yang pertama nilainya 90, tugas yang kedua nilainya 80. Nah, ini sama seperti saya menilai aspek kognitif kalian dengan penugasan. Dijumlahkan dulu masing-masing mahasiswa itu mengumpulkan atau menyelesaikan penugasan ada berapa, telat atau tidak, dijumlahkan baru diambil nilai rata-rata. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.